Dengarkan dengan hati yang terbuka dan jiwa yang jujur, sebab ini bukan sekadar kata-kata biasa. Ini adalah panggilan bagi jiwa yang sudah terlalu lama tertidur di pelukan kenyamanan. Kamu yang merasa ada getaran aneh di dadamu belakangan ini, yang sulit tidur karena ada suara tak kasat mata memanggilmu, ini bukan kebetulan. Ada pergeseran yang sedang terjadi. Sebuah arus tak terlihat sedang mendekat, mendesak setiap hati yang tertidur untuk bangun. Ini adalah waktu yang genting, saat semesta bergerak dengan intensitas yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk membangunkanmu. Karena terlalu banyak dari kita yang menukar takdir besar dengan kenyamanan sementara. Terlalu banyak dari kita yang menunggu nanti, padahal pintu takdir hanya terbuka sekarang. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi biasa-biasa saja. Tidak diciptakan hanya untuk sekadar hidup, bekerja, lalu mati. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Ada misi. Ada cahaya dalam dirimu yang ditunggu dunia untuk bersinar. Tapi selama kamu masih diam, masih menunggu tanda lebih jelas, masih menahan langkah karena takut dikira ambisius, kamu sedang berdiri di tepi jurang kehilangan. Jangan sampai kamu menjadi seseorang yang menyesal bukan karena gagal, tapi karena tidak pernah mencoba dengan sepenuh hati. Jangan sampai kamu menatap cermin di masa tua nanti dan bertanya dengan suara gemetar, "Kenapa aku tidak melangkah ketika aku tahu itu waktuku?" Jika kamu merasa tulisan ini menyentuh hatimu, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa kamu berada di titik persimpangan dan hanya ada dua pilihan: bangkit atau membusuk dalam keraguan. Maka sebelum kamu lanjut membaca ke bagian berikutnya, kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 77 ibaiku kowiskom jabatse di bawah power ini. Itu bukan hanya sekadar tindakan di layar, itu adalah deklarasi bahwa kamu siap. Siap untuk bangkit. Siap untuk menolak tunduk pada ilusi. Siap untuk menghidupkan kembali panggilan jiwamu yang tertunda. Karena ingat, kamu tinggal satu langkah dari kehilangan segalanya atau menemukan semuanya. Pilihlah dengan keberanian. Bagian 1. Bayangan dari keraguan. Keraguan bukanlah tanda kelemahan, tapi ujian yang menentukan apakah kamu akan tinggal diam atau melangkah melampaui batasmu sendiri. Kita semua pernah berdiri di tepi keputusan besar. Di sana, angin ketakutan berhembus pelan, membisikkan sejuta alasan untuk menunda. Keraguan menyusup seperti kabut tipis di pagi hari, tidak terasa namun perlahan membutakan pandangan. Kamu mulai mempertanyakan segalanya. Apakah aku mampu? Apakah waktunya sudah tepat? Bagaimana jika gagal? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar bijak, namun seringkali bukanlah kebijaksanaan, melainkan bayangan ketakutan yang menyamar sebagai kehati-hatian. Keraguan adalah makhluk halus yang senang menunggu di sudut-sudut pikiranmu. Ia tidak terburu-buru. Ia sabar karena tahu bahwa semakin lama kamu diam, semakin besar kekuasaannya. Ia tidak datang dengan suara keras, melainkan dengan lirih yang manis, membujukmu untuk menunggu hari yang lebih cerah, waktu yang lebih tepat,
kondisi yang lebih sempurna. Tapi tahukah kamu, hari itu mungkin tidak akan pernah datang jika kamu terus membiarkan keraguan memegang kendali. Kamu tahu kamu dipanggil untuk hal besar. Kamu bisa merasakannya. Di dalam dada, di dalam doa-doa, malam yang tak pernah kamu ucapkan dengan suara keras, ada panggilan, ada nyala, ada hasrat yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tapi setiap kali langkahmu mendekat ke arah itu, keraguan datang membawa daftar panjang tentang kekuranganmu. Ia menunjukkan semua kegagalan masa lalu, semua kesalahan kecil yang kamu sesali, dan memolesnya menjadi alasan untuk diam. Padahal kamu tidak pernah diminta untuk menjadi sempurna. Kamu hanya diminta untuk berani. Berani untuk mencoba. Berani untuk melangkah. Berani untuk gagal, jika itu memang bagian dari proses naik ke level berikutnya. Kamu bukan orang biasa. Jika kamu merasa dunia ini terlalu sempit untuk jiwamu yang luas, itu karena kamu memang tidak diciptakan untuk ruang kecil. Kamu diciptakan untuk melampaui, untuk merintis jalan, untuk menjadi sinar di tempat-tempat yang gelap. Tapi sinar itu hanya akan menyala jika kamu melawan kabut keraguan dengan nyala tekad. Keraguan tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi kamu bisa membuatnya tak berdaya. Caranya? Dengan bertindak, dengan mematahkan belenggu nanti, dan menggantinya dengan sekarang. Dengan menolak tunduk pada perasaan tidak layak, dan mulai berjalan dengan langkah kecil, namun konsisten. Tuhan, atau sebutlah Sang Pemilik waktu dan kehidupan, tidak meletakkan impian besar dalam jiwamu untuk diam saja. Tidak ada panggilan yang dikirim tanpa jalan untuk mencapainya. Sinergi atau harmoni ilahi antara waktu, kesempatan, dan keberanian akan mengalir saat kamu bergerak. Tapi kamu tidak akan merasakannya jika kamu tetap terpaku di tempat yang sama. Bayangkan dirimu sebagai pelari yang sudah lama bersiap di garis start. Ototmu tegang, jantungmu berdetak kencang. Kamu tahu aba-aba itu akan datang. Dan inilah saatnya dentuman peluru start itu telah terdengar. Tapi jika kamu terus diam di tempat hanya karena takut langkah pertamamu tidak sempurna, maka kamu tidak hanya kehilangan perlombaan, kamu kehilangan panggilan hidupmu. Keraguan itu tidak datang untuk menyelamatkanmu. Ia datang untuk menahanmu. Dan setiap hari yang kamu habiskan dalam penundaan adalah hari yang dicuri dari takdirmu sendiri. Kini, saatnya berdiri. Melangkahlah meski dengan lutut yang gemetar. Suara hati yang kamu rasakan selama ini bukan kebetulan. Itu adalah peringatan. Kamu tinggal satu langkah dari kehilangan segalanya atau menemukan segalanya. Pilihlah untuk bergerak. Pilihlah untuk percaya. Dan lihatlah bagaimana semesta menyingkirkan kabut demi menyambut lari pertamamu menuju takdir yang telah lama menunggumu. Bagian 2. Aura pengalih perhatian. Tidak semua yang tampak sibuk berarti sedang bergerak maju. Banyak yang hanya berputar-putar dalam labirin ilusi, tersesat dalam hiruk-pikuk dunia yang mengalihkan dari tujuan sejati. Pagi itu, kamu bangun dengan semangat membara.
kamu berkata pada dirimu sendiri, "Hari ini aku akan bergerak. Hari ini aku akan mendekati takdirku." Tapi belum juga jarum jam menunjuk ke tengah hari, kamu sudah terperangkap dalam gelombang notifikasi, umpan media sosial, percakapan yang menguras energi, atau tugas-tugas remeh yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu. Waktu berlalu seperti pasir yang lolos di sela jari. Dan saat malam datang, kamu duduk sendiri, menatap langit-langit, bertanya dalam hati, "Kemana perginya waktuku hari ini?" Jawabannya sederhana, namun mengiris. Kamu diculik oleh pengalih perhatian. Pengalih perhatian tidak selalu datang dalam bentuk godaan besar. Ia sering menyelinap dalam rupa yang tampaknya sepele. Scrolling tanpa arah, membuka satu video pendek yang berujung pada 100 lainnya, membalas pesan yang tidak penting, atau memenuhi permintaan orang lain hanya karena kamu tidak enak hati menolak. Ini bukan sekadar kebiasaan buruk. Ini adalah strategi halus yang digunakan oleh kekuatan tak terlihat. Sebut saja mereka para pengamat, para penjaga ilusi, untuk menjauhkanmu dari jalan yang seharusnya kamu tapaki. Mereka tahu kamu punya potensi besar. Mereka tahu kamu punya cahaya. Maka mereka tidak menyerang secara frontal. Mereka membuatmu sibuk dengan hal-hal kecil, sampai kamu lupa bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu yang besar. Mereka memutarbalikkan persepsimu, membuatmu percaya bahwa semuanya penting, bahwa setiap notifikasi harus segera dibaca, bahwa kamu harus merespon semua permintaan, semua komentar, semua keluhan orang lain. Padahal, tidak semua yang tampak mendesak itu benar-benar penting. Dan tidak semua suara pantas mendapat tempat di ruang jiwamu. Kamu diciptakan bukan untuk menjadi pemadam kebakaran bagi semua masalah yang bukan milikmu. Kamu punya tugas suci. Kamu punya jalan yang harus dilalui, dan jalan itu membutuhkan fokus yang tajam, bukan perhatian yang tercerai-berai. Waktu adalah mata uang dari tujuan hidupmu. Dan seperti halnya uang, waktu bisa dihabiskan tanpa sadar. Setiap menit yang kamu habiskan untuk hal yang tidak sejalan dengan panggilan jiwamu adalah menit yang dicuri dari takdirmu. Semesta memberimu jam yang sama dengan mereka yang berhasil, 24 jam dalam sehari. Tapi keberhasilan bukan tentang seberapa banyak jam yang kamu miliki, melainkan bagaimana kamu menggunakannya. Jangan biarkan rasa bersalah membuatmu terjebak dalam pusaran ini. Jangan biarkan kamu menjadi budak dari kebutuhan untuk selalu terlihat sibuk. Banyak yang tampak sibuk, namun tidak pernah benar-benar mendekat pada mimpinya. Banyak yang menghabiskan waktu merawat keinginan orang lain, tapi membiarkan impiannya sendiri layu dan mati perlahan. Mulailah dengan langkah kecil. Matikan notifikasi. Buat waktu khusus untuk bekerja dalam diam. Pisahkan waktu untuk dirimu dan tujuanmu dari waktu untuk dunia. Jika ada hubungan yang hanya memberimu lelah tanpa arah, jangan ragu membuat batas. Jika ada aktivitas yang menyedot waktumu tanpa memberi nilai, lepaskan. Menjaga fokus bukan berarti menghilangkan semua bentuk hiburan atau istirahat. Tapi itu berarti kamu mulai hidup dengan kesadaran bahwa setiap jeda pun bisa menjadi sarana pemulihan.
bukan pelarian. Bahwa setiap tawa dan kebersamaan harus lahir dari pilihan sadar, bukan sekadar pengalihan. Jika kamu merasa saat ini sedang dilanda kekosongan, kelelahan, atau rasa tidak puas yang tidak bisa dijelaskan, bisa jadi itu bukan karena kamu malas, tapi karena kamu terlalu lama hanyut dalam arus yang bukan milikmu. Kamu dipanggil untuk bangkit, bukan hanya berisik. Untuk hadir sepenuhnya, bukan sekadar terlihat. Untuk menciptakan, bukan hanya mengkonsumsi. Dan kamu bisa. Kamu bisa memulainya hari ini. Jangan tunggu besok. Besok bukan milikmu. Yang kamu punya hanyalah detik ini. Buatlah keputusan. Tegaskan arah. Dan lihat bagaimana semesta perlahan mulai membuka jalan bagi mereka yang benar-benar hadir untuk hidupnya. Karena pada akhirnya bukan dunia yang menjauh darimu, tapi kamu yang terlalu sering menoleh ke arah yang salah. Kini saatnya menatap ke depan, karena kamu tinggal satu langkah dari kehilangan segalanya, atau menemukan arahmu kembali. Bagian 3. Biaya tak terlihat dari keraguan. Keraguan itu tidak selalu datang sebagai badai. Ia sering datang diam-diam, seperti embun dingin yang menetes di jendela hatimu, perlahan tapi pasti membekukan keberanianmu. Pernahkah kamu merasa bahwa sesuatu di dalam dirimu ingin melompat, bahwa ada sebuah percikan gagasan, mimpi, atau langkah besar yang sudah lama menunggu untuk diwujudkan? Tapi saat kamu hampir bergerak, muncul suara kecil dalam kepalamu, suara yang lembut namun tajam. Bagaimana kalau gagal? Atau apa aku cukup layak? Itulah wajah dari keraguan. Ia tidak menyerang secara kasar. Ia menyelinap dengan bisikan lembut, membungkusmu dalam selimut logika palsu. Ia membuatmu percaya bahwa menunggu adalah langkah bijak, bahwa berhenti sejenak demi berpikir ulang adalah tanda kedewasaan. Tapi kenyataannya, di balik penundaan itu ada biaya yang terus berjalan. Bukan biaya dalam bentuk uang, tapi waktu, energi, dan peluang yang diam-diam menghilang. Keraguan adalah pencuri yang licik. Ia tidak datang untuk mencuri secara terang-terangan. Ia mencuri secara perlahan, dengan wajah penuh perhatian, seolah-olah ia peduli padamu. Ia mencuri keberanianmu dengan cara membuatmu terlalu sadar akan kekuranganmu. Ia mencuri waktumu dengan cara meyakinkanmu bahwa besok selalu lebih baik daripada hari ini. Dan tahu apa yang paling menyakitkan? Biaya dari keraguan tidak langsung terasa. Ia seperti api kecil yang membakar dalam diam. Awalnya hangat, lalu nyaman, lalu lama-kelamaan membakar habis setiap jengkal tekadmu. Banyak orang berpikir bahwa kegagalan adalah lawan dari kesuksesan. Tapi sesungguhnya, musuh terbesar dari keberhasilan adalah ketidakberanian untuk memulai. Dan akar dari ketidakberanian itu adalah keraguan. Kamu bisa saja memiliki semua bakat, semua potensi, dan bahkan dukungan dari banyak orang. Tapi selama keraguan masih menjadi raja dalam pikiranmu,
semua itu tidak akan berarti apa-apa. Kamu akan tetap berada di tempat yang sama, menyaksikan waktu lewat seperti kereta yang tidak kamu naiki. Ingatlah, semesta tidak memberikan mimpi kepadamu hanya untuk dijadikan hiasan di kepala. Mimpi diberikan untuk diwujudkan. Dan kamu tidak akan pernah benar-benar siap. Tidak akan pernah ada hari ketika semua sempurna. Tapi kamu tetap bisa melangkah. Bahkan dengan tangan yang gemetar dan kaki yang belum sepenuhnya yakin. Kamu bukan satu-satunya yang merasakan keraguan. Bahkan mereka yang sekarang kamu kagumi pun pernah berada di tempatmu, terjebak di antara hasrat besar dan ketakutan kecil. Tapi mereka memutuskan satu hal penting, untuk tidak diam, untuk melangkah walau takut, untuk berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku akan tetap maju." Dan disitulah keajaiban terjadi. Saat kamu melangkah, sinergi mulai bekerja. Harmoni antara keberanian dan kesempatan mulai menyatu. Semesta tidak bekerja untuk mereka yang hanya bermimpi. Ia bekerja bagi mereka yang berani bertindak. Keraguan akan selalu mencoba datang kembali. Tapi kali ini, kamu tidak akan memberinya tempat. Kamu akan mengenalnya sebagai musuh yang menyamar. Dan kamu akan mengusirnya dengan keputusan. Kamu mungkin belum tahu bagaimana caranya, tapi kamu tahu mengapa kamu harus melakukannya. Dan ketika mengapamu cukup kuat, jalannya akan terbuka. Jangan biarkan dirimu menjadi seseorang yang di masa depan menyesal karena terlalu lama menunggu. Jangan biarkan ide besarmu terkubur oleh bisikan kecil yang tak pernah benar-benar mengerti potensimu. Biaya dari keraguan terlalu besar. Ia bisa menghabiskan seluruh masa hidupmu tanpa pernah membiarkanmu hidup dalam mimpimu sendiri. Dan kamu terlalu berharga untuk membiarkan itu terjadi. Hari ini, buat keputusan itu. Hadapi keraguan bukan sebagai teman yang perlu kamu dengarkan, tapi sebagai musuh yang perlu kamu kalahkan. Karena kamu tinggal satu langkah dari kehilangan segalanya, atau dari menjadi versi terhebat dirimu yang selama ini hanya bisa kamu bayangkan. Bagian 4. Lumpuh. Karena ingin menyenangkan orang lain. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi cermin dari harapan orang lain. Kamu diciptakan untuk menjadi cahaya dari kebenaran dalam dirimu sendiri. Salah satu jebakan paling licik yang membuatmu menjauh dari takdirmu adalah keinginan untuk terus menyenangkan orang lain. Ini tidak selalu terlihat salah. Bahkan, terkadang ia dibungkus dalam kata-kata manis seperti, "Aku hanya tidak ingin mengecewakan mereka," atau "Aku ingin semua orang bahagia." Namun di balik niat baik itu, sering tersembunyi pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Kamu mungkin pernah merasakan saat ketika kamu ingin berbicara tentang mimpi besarmu, tapi tiba-tiba ragu karena takut dicemooh. Atau ketika kamu mulai melangkah, namun seseorang yang kamu cintai mempertanyakan pilihanmu, dan kamu mundur dengan alasan mungkin mereka benar. Di sanalah awal dari kelumpuhan itu dimulai. Ingin menyenangkan semua orang adalah racun halus yang perlahan mematikan suara hatimu. Semakin kamu mendengarkan harapan-harapan eksternal yang tidak sesuai dengan panggilan jiwamu, semakin kamu kehilangan arah. Kamu mulai menyesuaikan mimpi besarmu
agar pas di dalam kotak kecil harapan orang lain. Kamu mulai memendekkan sayapmu agar tidak membuat mereka merasa terganggu dengan terbangmu. Dan pada akhirnya, kamu tidak lagi tahu mana suaramu sendiri dan mana suara dari luar yang telah kamu serap selama bertahun-tahun. Ada saatnya, kamu harus berkata dengan lembut tapi tegas. Terima kasih atas masukannya, tapi aku harus menjalani ini sesuai dengan suara jiwaku. Karena tidak semua orang akan memahami panggilan yang Tuhan atau Sang Pencipta semesta letakkan di dalam hatimu. Dan itu tidak apa-apa. Takdirmu bukan hasil pemungutan suara. Panggilanmu tidak tunduk pada persetujuan mayoritas. Jalan hidupmu tidak ditentukan oleh seberapa nyaman orang lain dengan keputusanmu. Orang-orang mungkin akan mengatakan kamu berubah. Dan memang seharusnya begitu. Kamu tidak dilahirkan untuk tetap sama demi membuat mereka merasa tenang. Kamu diciptakan untuk bertumbuh, untuk berevolusi, untuk melompat dari satu musim ke musim berikutnya dengan keyakinan bahwa kamu sedang menjalankan sesuatu yang lebih tinggi. Berhentilah meminta izin untuk bersinar. Berhentilah meminta validasi untuk menjadi dirimu sendiri. Karena selama kamu terus menunggu mereka berkata, "Kamu boleh," kamu akan terus tertinggal. Mereka yang benar-benar mencintaimu tidak akan menahanmu. Mereka mungkin tidak selalu mengerti jalan yang kamu pilih, tapi mereka akan menghormati keberanianmu. Dan mereka yang tersinggung oleh pertumbuhanmu mungkin memang tidak pernah berniat tinggal dalam hidupmu untuk jangka panjang. Jangan merasa bersalah karena kamu berubah. Merasa bersalah karena kamu diam, itu lebih menyakit. Jika kamu terus berusaha menjadi segalanya bagi semua orang, kamu akan kehilangan dirimu di tengah keramaian. Dan itulah kehilangan yang paling sunyi. Ketika kamu ada, tapi jiwamu tak lagi bernyawa. Kini saatnya kamu berdiri dalam keutuhanmu. Tidak arogan, tapi tegas, tidak kasar, tapi penuh keyakinan. Katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak akan lagi mengecil agar orang lain nyaman. Bahwa kamu tidak akan lagi bersembunyi agar mereka tidak merasa terancam. Karena kamu tidak diciptakan untuk menenangkan semua hati. Kamu diciptakan untuk mengguncang dunia dengan caramu sendiri. Jika kamu mendengarnya di dalam hatimu, itu artinya ia untukmu. Jika kamu merasakannya bergetar dalam tulangmu, itu berarti waktunya telah tiba. Jangan biarkan keinginan untuk diterima membuatmu menolak panggilan yang seharusnya kamu terima. Karena kamu tinggal satu langkah dari kehilangan segalanya. Atau satu langkah menuju kebebasan terbesar dalam hidupmu. Menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, tanpa permisi. Bagian 5. Bahaya dari komitmen setengah hati. Takdir tidak bisa dijalani dengan langkah yang setengah. Ia hanya akan tunduk pada mereka yang berani mencintainya dengan seutuh hati, tanpa ragu, tanpa jeda, tanpa tawar-menawar. Ada banyak orang yang tampak seperti sedang berlari menuju impian, tapi sebenarnya hanya berputar-putar di tempat. Mereka berkata ingin sukses, tapi hanya melangkah ketika sedang mood. Mereka berkata siap berubah, namun masih bersahabat erat dengan kebiasaan lama. Mereka merancang banyak rencana besar, tapi
tak pernah benar-benar bersungguh-sungguh mewujudkannya. Dan tanpa sadar, mereka telah terjebak dalam bahaya yang tak kalah mematikan dibanding kegagalan. Komitmen setengah hati. Komitmen setengah hati itu licik. Ia membuatmu merasa seolah kamu sedang berusaha, padahal kamu hanya sedang membohongi diri sendiri. Ia memberimu ilusi bahwa kamu bergerak maju, padahal kamu hanya berlari di treadmill kehidupan. Lelah, tapi tidak pernah sampai kemana-mana. Kamu mungkin merasa bangga telah memulai sesuatu. Tapi memulai bukanlah kemenangan jika kamu tidak pernah menyelesaikannya. Tidak cukup hanya mengucap niat, tidak cukup hanya menggantungkan visi di dinding kamar. Visi hanya akan bernyawa jika dipenuhi oleh tindakan yang konsisten. Jika tidak, ia hanya akan menjadi mimpi kosong yang membusuk dalam diam. Tuhan atau Sang Sumber Cahaya kehidupan tidak merancang jalanmu agar dilalui dengan setengah hati. Tidak ada harmoni ilahi yang bekerja untuk mereka yang separuh tidur, separuh sadar. Sinergi atau keselarasan antara langkahmu dan aliran takdir hanya akan menyambut mereka yang berjalan sepenuhnya, bukan sambil ragu, bukan sambil mundur. Jika kamu merasa ada kekosongan yang terus-menerus mengganggu di dalam dirimu, itu bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu tidak benar-benar hadir. Kamu ada, tapi tidak utuh. Kamu bergerak, tapi tidak sepenuh jiwa. Dan itulah yang membuat segalanya terasa berat, seolah semesta tidak berpihak. Padahal, bukan semestanya yang salah, tapi dirimu sendiri yang belum sepenuhnya memihak pada dirimu sendiri. Takdir bukan pasar malam yang bisa kamu datangi sesuka hati. Ia adalah panggilan yang agung, yang menuntut kehadiran penuh. Ia meminta kamu datang dengan luka sekaligus keberanian, dengan ketakutan sekaligus niat, dengan segala yang kamu miliki, dan kemudian memberikannya dengan tulus. Banyak yang mengira bahwa mereka belum berhasil karena belum mendapatkan peluang. Padahal kenyataannya, mereka hanya belum benar-benar siap menerimanya. Karena peluang bukan sekadar datang, ia menguji. Apakah kamu cukup setia untuk menjaganya? Apakah kamu cukup sungguh untuk menumbuhkannya? Satu hari kerja keras tak akan membayar harga dari 1000 hari penundaan. 1 minggu semangat tak bisa menebus tahun-tahun di mana kamu hidup dalam keraguan. Maka jangan tertipu oleh momen singkat produktif yang tidak diiringi dengan konsistensi. Perubahan nyata tidak datang dari ledakan energi sesaat, tapi dari percikan kecil yang terus dijaga setiap hari. Jika kamu ingin hidupmu berubah, maka kamu harus berubah. Bukan sesekali, tapi setiap hari. Bangkit meski tak ada yang menyemangati. Melangkah meski tak ada yang menepuk bahu. Terus berjalan meski hasilnya belum terlihat. Itulah tanda dari komitmen yang utuh. Ia tidak menunggu perasaan, ia dibangun atas keputusan. Ia tidak mencari kenyamanan, tapi kesetiaan. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai. Tapi kamu harus memulai dengan sepenuh hati agar bisa menjadi luar biasa. Bakar semua jalan mundur. Lupakan semua rencana cadangan yang hanya menjadi pelarian. Pilih satu jalan dan jalani dengan seluruh napasmu. Karena hanya dengan cara itu, kamu bisa menembus batas yang selama ini mengurungmu. Ingat,
Tidak ada keajaiban di tengah-tengah komitmen. Keajaiban hanya lahir di tempat di mana kesungguhan menjadi bahasa sehari-hari. Kini, saatnya kamu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar siap untuk hidup seperti orang yang dipanggil oleh takdir? Atau kamu hanya ingin terlihat seperti itu? Karena kamu tinggal satu langkah dari kehilangan segalanya, atau satu langkah menuju hidup yang akan kamu syukuri selamanya. Dan langkah itu tidak bisa setengah. Langkah itu harus utuh. Sekarang. Bagian 6. Mendesaknya waktu ilahi. Tidak semua pintu akan terbuka 2 kali. Ada waktu-waktu suci dalam hidup yang jika dilewatkan tidak akan kembali. Itulah saat kamu harus berani mengatakan, ini waktuku. Ada momen-momen yang tidak bisa kamu tunda. Bukan karena kamu terburu-buru, tapi karena semesta sedang menyusun segala elemen untuk mendukung satu langkah yang telah lama kamu abaikan. Momen itu terasa seperti degupan yang lebih cepat di dada, seperti gumaman tak kasat mata yang berkata, sekarang atau tidak sama sekali. Inilah yang disebut dengan waktu ilahi. Saat di mana harmoni antara kesiapan, peluang, dan energi semesta menyatu dalam satu titik terang. Titik ini tidak berlangsung selamanya. Ia datang dengan kelembutan, tapi juga ketegasan. Ia membisikkan kemungkinan, namun juga menyimpan konsekuensi jika kamu terlalu lama berpikir. Waktu ilahi bukan mitos, ia nyata. Ia muncul dalam bentuk ide yang terus-menerus hadir dalam pikiranmu. Dalam dorongan untuk menghubungi seseorang. Dalam kesempatan yang datang secara tiba-tiba, namun terasa sangat pas dalam keberanian yang entah dari mana tiba-tiba muncul di sela rasa takutmu. Namun di saat yang sama, para pengamat, mereka yang bekerja menjaga agar kamu tetap ragu, akan memunculkan ilusi. Ilusi bahwa kamu belum siap. Ilusi bahwa waktunya belum matang. Ilusi bahwa lebih baik kamu menunggu sedikit lagi, menunda 1 hari lagi. Padahal 1 hari itu bisa menjadi pemisah antara kamu dan takdirmu. Berhati-hatilah. Karena waktu ilahi tidak akan menunggu selamanya. Ia seperti senja. Indah tapi cepat berganti. 1 detik kamu melihat langit berwarna emas, detik berikutnya sudah gelap tanpa sisa. Begitu pula dengan pintu-pintu kesempatan yang ditawarkan kepadamu, tidak semua akan dibuka 2 kali. Coba ingat kembali, berapa banyak momen yang dulu terasa biasa, tapi kini kamu sadari sebagai titik perubahan yang gagal kamu manfaatkan. Berapa kali kamu merasa ingin melakukan sesuatu, tapi ragu. Dan saat kamu merasa sudah siap, semuanya telah berubah. Itu bukan sekadar penyesalan. Itu adalah pelajaran keras dari waktu yang tidak akan kembali. Dan sekarang, saat kamu membaca ini, mungkin 1 pintu besar sedang kembali terbuka. Kamu tahu itu. Kamu bisa merasakannya. Getaran di dadamu bukan kecemasan biasa. Itu adalah dorongan suci yang tidak bisa diabaikan. Tapi ingat, semesta tidak akan menahan waktu hanya untuk menunggu kamu merasa nyaman. Ketika sinergi sedang bekerja, kamu harus ikut bergerak. Tidak menunggu segalanya sempurna. Tidak menanti semuanya pasti. Tapi melangkah
karena kamu percaya. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Keberanian adalah memutuskan untuk bertindak meskipun ada rasa takut. Dan tidak ada tempat yang lebih tepat untuk keberanian selain saat kamu berada tepat di depan pintu waktu ilahi. Jangan biarkan momentum ini pergi. Jangan biarkan satu langkah tertunda menjadi awal dari 1000 penyesalan. Apapun yang harus kamu hadapi di balik pintu itu, percayalah Tuhan atau Sang Pengatur Semesta sudah lebih dulu menyiapkan semua yang kamu butuhkan. Kamu tidak akan melangkah sendirian. Ketika kamu menjawab panggilan waktu ilahi dengan ya, kamu akan menyaksikan keajaiban. Jalan terbuka, hubungan tersambung, ide berkembang, energi yang tadinya hilang mendadak kembali. Semuanya seperti menunggu satu hal, keputusanmu, bukan besok, bukan nanti, sekarang. Karena kamu tinggal satu langkah dari kehilangan segalanya, atau satu langkah menuju kehidupan yang akan mengubah segalanya. Dan waktu ilahi tidak datang untuk disambut dengan keraguan. Ia datang untuk diuji dengan keberanian. Maka beranilah saat ini, di sini, dengan segenap jiwamu. Penutup. Langkah terakhirmu menentukan segalanya. Hidup tidak menunggu mereka yang ragu, takdir tidak tunduk pada mereka yang lamban. Tapi bagi jiwa yang berani berkata ya, semesta membuka jalan yang bahkan tak pernah mereka bayangkan. Kamu telah sampai di akhir pesan ini, tapi sesungguhnya ini bukanlah akhir. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk memilih. Panggilan untuk memutuskan. Panggilan untuk tidak lagi menunda langkah yang selama ini hanya kamu pandangi dari kejauhan. Kamu telah melihat betapa keraguan diam-diam mencuri waktumu. Betapa pengalih perhatian memenjarakan potensimu. Betapa kebutuhan untuk menyenangkan orang lain melumpuhkan jiwamu. Dan betapa komitmen setengah hati mengikis semangatmu hari demi hari. Namun kamu juga telah diingatkan tentang sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa kamu masih punya kesempatan, bahwa tidak ada kata terlambat bagi jiwa yang mau bangkit, bahwa sinergi, keselarasan antara langkahmu dan takdirmu masih mungkin untuk kamu sambut jika kamu memutuskan untuk bertindak sekarang. Ini adalah peringatan sekaligus undangan. Kamu bisa memilih untuk kembali tertidur dalam kenyamanan yang menipu, atau kamu bisa memilih untuk bangkit sekalipun dunia belum mengerti langkahmu. Jangan menunggu semuanya sempurna. Jangan menunggu semua orang menyetujui mimpimu. Jangan menunggu sampai rasa takut hilang, karena rasa takut akan selalu ada. Tapi kamu lebih besar dari rasa takut itu. Kamu lebih kuat dari semua keraguan yang pernah membisikkan kegagalan di telingamu. Yang harus kamu lakukan hanyalah melangkah. Satu langkah saja. Satu keputusan. Satu keberanian kecil yang bisa mengubah seluruh hidupmu. Karena kamu tinggal satu langkah dari kehilangan segalanya, atau dari menemukan siapa sebenarnya dirimu. Dan saat kamu memilih untuk tidak diam, saat kamu memilih untuk percaya,
saat itulah langit pun bergerak. Ingat, jangan lupa untuk suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 77 di bawah ini sebagai sinyal kuat bahwa kamu tidak lagi ragu, bahwa kamu siap menyambut perubahan, bahwa kamu memilih untuk hadir sepenuhnya dalam hidupmu. Semesta sedang menunggu jawabmu. Dan mungkin inilah saatnya hidupmu benar-benar dimulai.